Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fauzi Bisri dari Prodi KPI, nomor NIM 040401201115. Baik, saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Cara Rasulullah Menahan Emosi. Di sini saya mempunyai referensi, yaitu Diroyah, Jurnal Ilmu Hadis 4,1 September 2019 yang tertera di sini. Baik teman-temanku sekalian, cara untuk mengendalikan individu ketika marah dari hadis Bukhari nomor 5763 dan hadis riwayat Muslim nomor 2609. Dari hadis tersebut, Nabi mencontohkan bahwa marah seharusnya itu bisa dikendalikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang kuat merupakan orang yang dapat menahan amarahnya. Nah, selain dari hadis ini, itu juga ada beberapa hadis yang banyak yang membahas tentang cara mengendalikan amarah. Yang disebutkan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tata cara untuk mengendalikan amarah. Yang pertama, yaitu tenang dan diam. Nah, jika salah satu seseorang di antara kalian marah, hendaknya itu diamlah. Itu dari hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini saya mencoba menggali dari tenang dan diam ini dari hadis Rasulullah, bahwa jika seseorang yang mungkin mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan ada seseorang yang tiba-tiba membuat kita marah, hendaknya kita jangan meluapkan amarah kita dengan yang benar-benar sangat marah sekali. Jangan seperti itu. Maka di dalam hadis tersebut yang nomor A, tenang dan diam, kita disuruh oleh Rasulullah, jika kalian marah itu diamlah sejenak, gitu. Yang kedua, yang ke B, yaitu merubah posisi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah jika marahnya telah hilang. Namun, jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Dari hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini perubahan posisi itu dapat dipengaruhi oleh kestabilan emosi, sehingga Nabi Muhammad SAW menganjurkan bila marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Nah, jika duduk belum cukup menurunkan tekanan emosi, maka bergantilah posisi lagi, yaitu berbaring. Nah, jika berbaring tidak mungkin dilakukan seperti saat di kantor misalkan, ya, di tempat umum, di kampus mungkin, ya, maka bisa merubah posisi tersebut dengan menjauhkan diri dari sumber pemicu emosi. Nah, misalkan dari teman kita benar-benar marah sama teman kita itu, nah, seharusnya jangan mendekati, jauhi, biar emosi kita itu tidak menggebu-gebu atau menggelebar gitu, ya. Itu cara Rasulullah untuk meredam emosi. Yang ke C, yaitu berwudu. Nah, di sini dari hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seseorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Nah, di sini bisa menyebutkan, ya, bahwa marah itu benar-benar
emosi, marah, itu seringkali membuat tubuh kita itu menjadi panas. Menjadi panas, hati kita pun panas, badan kita pun panas, apalagi pikiran kita juga panas. Nah, salah satu dengan air ini itu bisa meredakan suhu tubuh menjadi lebih stabil. Nah, kalau sepengalaman saya ya, kalau misalkan ada yang mengganjal di dalam hati saya itu mau marah, misalkan mau marah menggelegar gitu, saya biasanya mandi sambil berwudu gitu. Biasanya seperti itu. Itu membuat badan kita seger, otak kita seger, dan juga hati kita juga seger. Nah, begitu. Yang keempat, yaitu mengingat janji Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, mengingat janji Allah di dalam Al-Qur'an, yang artinya barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai Allah Subhanahu wa taala itu membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Nah, itu tadi ya hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para hadirin, teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.